Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Yang terhormat Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Ustadz Haji Erick Thohir, MBA, Gus Erick ya. Ini sahabat saya sudah cukup lama. Ketika saya diputus oleh Pak Wapres, Pak Yusuf Kala yang periode pertama, berangkat ke Malaysia menjadi mediator kasus Pulau Abalan ya, hampir saja perang antara TNI dengan tentara Diraja Malaysia, Angkatan Laut Malaysia. Nah, saya dan Majelis Ulama dan Muhammadiyah Ekonomi Perdana Menteri Abdullah Badawi, alhamdulillah berhasil, tidak terjadi peperangan atau tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Nah, rombongan itu semuanya diantar oleh Pak Erick. Waktu itu belum menteri, masih sangat muda waktu itu masih. Sekarang terlalu muda. Masih muda lagi. Yang kedua, ketika Republikan yang juga ownernya Pak Erick memberikan penghargaan kepada saya, entah kenapa alasannya apa nggak tahu. Tahu-tahu saya diberi penghargaan sebagai tokoh perubahan tahun 2013. Maka kedua kali saya bertemu dengan Pak Erick. Yang terakhir, yang ketiga, ketika almarhum ayahanda Bapak Haji Thohir peringatan nikah atau kawin 50 tahun ya, kawin mas, terus saya baca doa di Rizkaltun. Nah, persahabatan itu perlu kita perkuat kembali, kita kuat kembali, bukan hanya pribadi saya dengan Pak Erick, tapi kepentingan Nahdlatul Ulama secara umum. Yang hadir di sini Bapak-bapak, satu sekjen, ini mantan bodoran menteri Pak, Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini. Dari sini Dr. Eman Suryaman, ekonomi, bendahara umum, ini paling berbobot di PBNU, yang ini paling berbobot. Mantan dirut pabrik obat Papros ketika Gus Presiden Semarang itu, Dr. Insinyur Bina Suhendra, Asnawi Pak, asli Cina Betawi, Cina Pasar Baru ini. Di belakangnya Kiai Manan, bidang dakwah dan masjid. Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Insinyur Maksum Mahfud, guru besar pertanian di Gajah Mada. Belakangnya Dr. Idad Rahmat, Komnas HAM, Dr. Hanif Sahawafur, juga dosen di UI, Pasca Sarjana Widi Salemba, Kiai Haji Arifin Junaidi, ini Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif, mitranya Pak Nadim lah kira-kira. Belakangnya lagi ini Isfa, sekretaris, ini dari Golkar Pak. Ya. Kalau itu Isfa kalau siang, kalau malam Alek. Belakangnya lagi Haji Deni, ya, mitra kita. Gus Aizuddin, sepupu Gus Dur, juga salah satu ketua. Belakangnya Pak Irnanda, ketua P2N, mantan deputi BUMN ketika Pak Hariskan. Belakang lagi Dr. Syariza, yang ahli tentang COVID corona, suka sering tampil di TVRI. Dia dokter kesehatan masyarakat, ya dokter. Kemudian Insinyur Swati, salah satu sekretaris. Belakangnya lagi Dr. Cipi ya? Ya, Dr. Cipi. Bukan? Satgas. Oh, Satgas, dari Satgas ya. Ada Dr. Ajat Sudrajat. Ke belakang lagi siapa? Yang perempuan ya? Satgas. Ya, dari Satgas.
Sebelah sini ada salah satu bendahara PBNU, Nasyirul Falah dari PDI, Pak. Merdeka. Ada lagi Pak Andi Najmi, ini bodolan DPR PKB, bodolan tapi secara sekretaris. Dan yang paling terkenal ini Kiai ILC, Dr. Marsudi Suhud. Tergantung temanya, kalau temanya LGBT ya Kiai LGBT, kalau temanya teroris ya Kiai teroris. Sebelahnya lagi Asmui dari Lembaga Ekonomi, belakangnya anak saya Muhammad, ini Amin Nasution, Lembaga Pertanian. Belakangnya siapa? Oh, Khairul Soleh dengan FP2N. Pak Umar Syah, juga sebagai Ketua PBNU, asli Lampung. P3 itu P3, Pak. Macam-macam di sini ada semua. Sudah semua? Sudah? Siapa lagi? Ya, Pak. Oke. Nah, itu yang tengah tuh. Oh iya, Syarikat Nelayan. Nelayan, Saudara Wicak. Biasanya nggak mekop ya dari saya. Apa? Oh iya, Dr. Ulil Absar, sebagai sekretaris. Alhamdulillah, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di pesantren At-Taqafah. Sebenarnya pertemuan kita di kantor PBNU, tapi karena di sana zona merah, dari Pasar Kenari sampai kantor PBNU itu zona merah, Pak. Dan ada yang aktif dari teman-teman kita di PB, ada 11 yang aktif, yang positif 2. Mudah-mudahan lekas sembuh. Maka kita nggak berani menerima Bapak di sana, kita pindah ke pesantren saya. Dan alhamdulillah, saat ini telah dikunjungi beberapa tokoh ya. Pak SBY, Pak JK, Pak Jokowi, Pak Panglima Gatot Nurmanto, Pak Panglima Hadi Cahyanto, Pak Kapolri. Alhamdulillah. Nah, beberapa yang bisa kita laporkan di antara lain, PBNU telah membentuk Satgas COVID-19, tidak ketinggalan. Bahkan saya bisa mengatakan dari ormas yang paling masif dalam menangani Satgas COVID-19 NU. Kita sudah punya 222.000 titik nasional dan telah membagikan bantuan. Saya sendiri yang melepas, Pak, 19 kontainer sembako, bantuan dari Taiwan, Singapura, Buddha Suci, Kedutaan RT, Kedutaan Saudi, Kompas, pimpinan DPR, Bareskrim, PT IMIP, sampai hafal saya, nggak tahu saya hafal ya. Nah, semuanya kita salurkan. Yang sudah menerima, yang telah menerima bantuan PBNU lebih dari 60 juta. Lebih dari 60 juta. Semua dipimpin oleh koordinatornya Pak Dr. Syahrizal dengan Pak Andi Najmi dan Satgasnya Saudara Ajat. Alhamdulillah. Kemudian masih terus kita lakukan pendampingan masyarakat dalam krisis COVID-19 ini. Nah, saya percaya, saya yakin Bapak akan bisa berhasil menerima tugas baru sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, apalagi kalau menggandeng teman-teman NU, Pak. Insya Allah. Karena apa? Karena jaringannya sampai ke dusun. Kita punya jaringan dari bukan hanya desa sampai ke dusun, anak ranting. Jadi insya Allah. Dan terus terang saja, saya yakin COVID-nya akan segera teratasi. Di samping usaha keras, juga doa-doa para ulama, para kiai terus-menerus kita gerakkan di bawah pimpinan Habib Lutfi dan Kiai Miftal Akhir Is'am. Memohon Allah kepada Allah agar segera diatasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kunjungan Bapak ini membawa berkah untuk kita semua. Dan alhamdulillah ada beberapa pengurus PB yang sudah masuk ke komisaris Presiden ya? di telepon Presiden. Salam dari Bapak Presiden kita semua. Sedekah saja, Pak. Insya Allah NU tidak pernah bergeser dari komitmennya sebagai organisasi civil society yang bergerak di bidang keagamaan dan masyarakat sebagai pilar kesatuan bangsa ini.
bahkan ingin menyebarkan perdamaian di seluruh dunia dengan semangat Islam Nusantara, Islam yang harmonis dengan budaya. Kita ini religius 100%, nasionalis 100%, tidak kurang sedikit pun, religius, nasionalis. Tapi dalam sejarah Pak, dalam sejarah ini bukan ngungkit-ngungkit. Dalam sejarah itu yang selalu bagian yang nasionalis, yang religius belum pernah bagian yang benar itu. Padahal merdeka ini negara dibangun dengan bersama-sama gandengan antara kelompok nasionalis dan kelompok religius. Tapi kalau bagi-bagi, nah itu belum yang religius masih ketinggalan. Baru yang nasionalis. Pernah punya presiden cuma 23 bulan. Ya nasibnya kita gitu lah mesti. pernah punya presiden, pernah punya, nah itulah. Jadi terima kasih sekali lagi kedatangannya. Nanti bisa ada beberapa usulan yang akan kita pada Bapak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau penghormatan yang kurang pas. Terima kasih. Oh, Pak, maksudnya kalau mau bicara dikit, silakan. Langsung aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Pak Gesep Agusir, Ketua BNU, dan tentu yang kita banggakan ini pemilik klub sepak bola ternamanya Pak Erick Thohir yang sekarang sudah jadi Menteri BUMN, dan kita harapkan tentu terobosan-terobosan beliau yang selama ini kita kenal tangan dingin bisa merubah keadaan, terutama BUMN yang selama ini dikenal sebagai sapi perah ini. Yang kedua, banyak juga BUMN yang sebetulnya menjadi beban, BUMN yang tidak sehat, itu memerlukan tentu kita beruntung bahwa Pak Erick Thohir menempati posisi yang sangat strategis untuk melakukan pembenahan. Nah, saya singkat saja Pak Menteri. Jadi tagline NU adalah sekarang ini membangun kemandirian. Salah satu yang menjadi motor penggerak itu adalah kita mendorong lembaga amil zakat NU, Jisnu, ya, yang tahun 2015 dulu pencapaiannya dari pengelolaan zakat itu hanya 500 juta, kecil sekali. Kemudian setelah dilakukan perubahan-perubahan di tahun 2018 itu mereka bisa mengumpulkan sampai dengan 200 miliar, dan di tahun 2020 ini total kira-kira ada sekitar 1,5 triliun. Yang kita tahu salah satu programnya adalah melakukan transformasi agar orang-orang yang selama ini menjadi mustahik, tangannya di bawah itu menjadi muzaki, menjadi pemberi, sehingga dapat melakukan transformasi di dalam pemberdayaan ekonomi. Nah, tentu dalam konteks membangun ekonomi ini kita membutuhkan kehadiran negara juga untuk bersama-sama ya, melakukan transformasi ini. Maka untuk itu kita mengundang Pak Erick Thohir, karena di sini semua lengkap para pengurus inti NU, untuk bersama-sama kira-kira di level mana saja yang dimungkinkan BUMN itu untuk bermitra dengan NU. Karena kita punya pendidikan, ya, Pak Kiai Said merintis Universitas Nahdlatul Ulama, sekarang ada 34. Yang dulu untuk modal pendirian kan harus punya rekening 50 miliar. Pak Kiai Said menyampaikan ke Pak SBY, waktu itu menterinya Pak Nuh, Pak Presiden, kalau persyaratan UNU itu, perguruan tinggi itu harus punya rekening 50 miliar, kata Pak Kiai Said, sampai kiamat 2 hari juga kita nggak punya perguruan tinggi ya. Lalu diafirmasi dan akhirnya 34 UNU, dan masterpiece yang kita punya UNU yang sekarang ini menjadi percontohan adalah di Jakarta ya, baik di Menteng maupun di Parung, kemudian di Surabaya ya. Yang kebetulan di Surabaya ini ketua yayasannya adalah Profesor Muhammad Nuh ya. Dan tentu di berbagai macam daerah juga menjadi perguruan tinggi yang sangat ternama sekarang.
kita juga punya rumah sakit, ya. Rumah sakit NU seperti di Jombang, di Tuban, kemudian di Tegalrejo, ya, yang sekarang ini menjadi rumah sakit unggulan. Ya. Selain itu kita juga punya banyak unit-unit ekonomi. NU ini sebetulnya adalah pesantren besar, Pak Menteri. Nah, kita punya beberapa pesantren-pesantren sebetulnya menjadi prototipe dari pengembangan ekonomi berbasis dari santri oleh santri untuk masyarakat. Contoh adalah pesantren di Silogiri yang sangat terkenal, dulu bermodal 50 juta, sekarang omsetnya sudah sampai dengan 5 triliun. Ya. Dan banyak sekali yang bisa kita capture sebetulnya, pesantren-pesantren yang bisa menjadi prototipe dalam pengembangan ekonomi berbasis keupatan. Nah kalau ini open menu ini Pak Menteri, ya. Jadi kita minta Pak Menteri nanti menyampaikan kira-kira dalam konteks kemitraan dengan NU apa saja. Ya. Kedua, terakhir yang kita semua ingin tahu tentu soal COVID-19 ini, karena beliau ini adalah, kita berikan tepuk tangan dulu, beliau Ketua Satgas COVID-19 komite. Ya. Kita harapkan tentu virus yang sudah ketemu ini segera dapat diproduksi secara masif, dan kita harapkan ada virus merah putih yang menjadi kebanggaan kita. Untuk itu waktu sebenarnya kita sampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai Said Agil yang juga merupakan sahabat lama, Mas Helmi yang sebelum di sini juga ada berapa kali ketemu. Mobil bareng kita. Lalu tentu para pimpinan dari NU yang hadir hari ini, dan tentu dari beberapa dari Kementerian BUMN. Tentu amanah yang diberikan harus dijalankan sebaik-baiknya. Dan saya secara pribadi, saya sudah bicara dengan tim dari BUMN, ya, saya harus lillahi ta'ala. Karena memang selain tugas yang dibeban sangat berat, tetapi kondisinya sangat berat. Apakah di BUMN-nya sendiri ataupun di situasi pada saat ini COVID dan ekonominya. Kalau kita lihat dengan terjadinya COVID-19 ini, mayoritas BUMN ya kondisinya sama juga seperti kondisi kebanyakan perusahaan swasta. 90% BUMN terdampak. Hanya yang baik itu di BUMN telekomunikasi, perbankan, walaupun turun jauh, mungkin dari profit sekian tinggal 25%. Lalu juga di BUMN pertanian dan kesehatan. Nah, mayoritas yang lain tentu dalam kondisi yang kurang baik, tetapi tentu harus diperbaiki. Apalagi kalau kita lihat sebelum tentu tidak ada maksud bicara benar dan salah, di mana BUMN seperti tadi yang Pak Kiai sampaikan tidak punya strategi besar mau dibawa kemana. Nah, kami dengan segala kerendahan kita menyampaikan bahwa BUMN itu ya suka tidak suka korporasi. Karena itu tujuannya murni bagaimana suksesnya BUMN itu kalau dividennya membaik. Profitable. Karena itu sejak awal kita sudah membuat strategi dan roadmap bagaimana 68% BUMN dikonsolidasikan dan juga difokuskan ke usaha-usaha yang memang baik. Tapi tentu tanpa menutup dua hal yang terpenting sebagai fungsi pelayanan masyarakat dan juga tentunya membangun ekosistem yang sehat di dunia usaha. Karena selama ini pun banyak sekali pengusaha daerah, pengusaha UKM pun ikut terkena dengan menara gadingnya BUMN. Karena itu kita
sekarang hanya memiliki 12 klaster, yang tadinya 27 klaster. Di 12 klaster ini kita prioritaskan tentu ketiga hal, yang namanya ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Karena sebagai negara besar, kita wajib melindungi ketahanan ini agar kita bisa mandiri. Dan terus melakukan kerjasama secara terbuka dengan pihak-pihak yang kita anggap juga punya visi yang sama. Alhamdulillah salah satunya hari ini tentu dari PBNU sendiri. Karena itu transformasi yang terus kita jalankan tidak ada artinya kalau tidak berjalan dan tidak membangun yang dinamakan tadi ekosistem. Nah, tentu saya sangat berharap kerjasama yang kita lakukan hari ini tentu ada 3. Satu, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia secara bersama yang baik. Ini baru saja dalam perjalanan kemarin ke UAE, saya bilang dengan para pemimpin UAE, hubungan negara Indonesia dan UAE baik. Hubungan pemimpin negara UAE dan Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo luar biasa. Hubungan BUMN UAE dan Indonesia baik. Terbuktinya ada beberapa kerjasama. Tetapi tidak akan ada rasa kalau tidak ada hubungan rakyat ke rakyat. Nah, alhamdulillah baru saja saya direspon setelah 2-3 minggu yang lalu dalam perjalanan bahwa UAE siap bekerja sama menerima 1.000 tenaga kerja kesehatan Indonesia. Nah, hal-hal ini tentu yang kita inginkan apa? Tidak lain supaya tadi rakyat ke rakyatnya juga terkena hubungan ini, tidak hanya kita yang di atas. Karena itu saya sudah meminta dari tim Dr. Fatema untuk menindaklanjuti dan membuat strategi jangka menengah dan panjang supaya tadi ada kesempatan daripada rakyat Indonesia bisa bekerja di posisi yang lebih baik di negara lain, bukan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi klasifikasinya lebih tinggi, yaitu salah satunya di bidang kesehatan ataupun di bidang hospitality seperti airport dan hotel. Itu juga yang saya harapkan, bagaimana kenapa PBNU menjadi pilihan yang tepat untuk kita mengembangkan sumber daya manusia melalui tadi apakah yang dinamakan pendidikannya, ataupun nanti bagaimana kita juga mengembangkan dalam pendidikan korporasinya. Karena kuncinya dalam membangun industri, dalam membangun bisnis tidak ada artinya kalau tidak memiliki manajemen yang baik, apalagi tidak memiliki akhlak yang baik. Karena itu memang sejak awal selain kita ada transformasi secara bisnis, juga kita menekankan semua itu tidak ada artinya kalau tidak didasari oleh transformasi akhlak di BUMN-nya. Tentu kerjasama lain yang kita bisa lihat, tentu bagaimana kerjasama tadi yang Pak Kiai sampaikan mengenai CSR. Karena tentu BUMN juga punya keterbatasan melakukan CSR secara menyeluruh. Karena itu nanti dalam perjanjian ini juga kita nanti bentuk sebuah target CSR seperti apa yang bisa impactful kepada masyarakat. Dan tentu yang lainnya kita juga ingin tadi bersama PBNU mengembangkan dari segi usaha, apakah itu usaha mikro atau UMKM, ataupun memang pengusaha pribumi ataupun pengusaha daerah yang harus juga memiliki tadi track record
dan akhlak yang baik. Karena selama ini kegagalan kita, ya, mohon maaf, saya juga kebetulan berterima kasih almarhum bapak saya Muhammad Thohir juga backgroundnya pengusaha, dan tidak banyak ya, pengusaha Muslim yang hari ini juga bisa sustain di persaingan di dalam negeri maupun global. Tapi kalau saya meyakini kalau mereka diberi kerjasama yang baik dan pengusahanya juga punya track record yang baik, insya Allah ketemu. Karena contoh, ketika kita bicara dengan Himbara, pasti Himbara akan mendukung pengusaha yang track recordnya baik. Tidak mungkin yang track recordnya tidak baik. Dan itu saya pastikan, karena sama Himbara, saya juga sudah minta keseriusan juga membangun tadi pengusaha pribumi. Dan saya tidak malu menyebutkan ini ya. Dan saya tidak ada kepentingan apa-apa atau mungkin nanti dimusuhi dengan pengusaha lainnya. Saya juga tidak ada maksud apa-apa, tapi keberpihakan kepada pengusaha pribumi ini sudah seyogyanya menjadi bagian penting. Sama juga bagaimana tadi BUMN juga tidak boleh membunuh pengusaha daerah dan UKM, karena itu juga salah satunya program padi yang kita munculkan itu adalah bagaimana capex BUMN yang selama ini diperjualkan, belikan sesama BUMN yang dari seragam sampai air minum dan semua, kita bilang stop, dan kita keluarkan permennya supaya BUMN fokus kembali ke yang besar-besar, yang tidak lain profitnya baik, tetapi dukungan kepada masyarakatnya baik. Jangan ngurusin yang kecil-kecil. Nah, karena itu 3 kerjasama ini yang kita tawarkan, dan saya berharap kerjasama ini kita tanda tangan bukan lip service, tetapi kita harus membuat roadmap dan action plan yang baik, tetapi dengan segala kerendahan hati. Pakai kita mulai dari target-target yang spesifik. Apakah di pendidikan, apakah di kesehatan, apakah di agro. Nah, misalnya contoh seperti itu, supaya kita bisa melihat nanti 1 tahun 2 tahun ke depan hasilnya ada. Karena banyak sekali kerjasama yang ditandatangan itu hanya tidak lain pencitraan. Nah, saya tidak mau menjadi bagian dari pencitraan. Yang kedua, saya ingin minta dukungan untuk mengenai COVID-19. Saya rasa PBNU, alhamdulillah terima kasih yang terdepan menjaga daripada kesatuan bangsa ini dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa COVID ini memang penyakit yang memang harus kita jaga, bahkan kalau bisa kita tuntaskan. Tentu kembali dinamika daripada polemik yang terjadi kan seakan-akan Indonesia ini tidak mampu menangani COVID. Kenapa? Berita-berita ini kebanyakan dari media-media luar negeri. Australia. Ya, Australia dan lain-lain. Kenapa? Mereka juga tidak mau Indonesia bangkit. Apalagi data-datanya sudah jelas. IMF, ADB, ya, ini yang pinter-pinter lah, gitu, bilang Indonesia pertumbuhan ekonominya tahun depan akan positif. Dan tahun 2024 Indonesia masuk 5 besar negara ekonomi di dunia. Yang tadinya 2045. Nah, lalu saya sempat berpikir, kenapa? Ya ternyata benar, kenapa negara lain minus 11 sampai 20, kita minusnya 5. Ibarat perlombaan siput, semuanya lambat, tapi kita siput yang paling cepat di antara siput yang lambat. Nah, dan ini yang bicara bukan kita, yang bicara lembaga dunia.
Nah, tentu dengan data-data yang terbuka seperti ini, pasti banyak negara tidak mau kita maju. Yang harus memastikan kita maju ya bangsa kita sendiri dengan gotong royong. Nah, karena itu program dari komite itu jelas. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh. Indonesia sehat programnya bapak-bapak sudah tahu semua. Tetapi yang terpenting bagaimana vaksin harus segera diadakan dan segera dilakukan. Tanpa menutup mata yang namanya pengobatan ataupun pengecekan. Tetapi vaksin adalah yang terpenting. Dan juga bagaimana masyarakat bisa bersama-sama bertanggung jawab melakukan disiplin protokol kesehatan kalau mereka sayang dirinya dan sayang keluarganya. Vaksin insya Allah kita BUMN bekerja sama dengan beberapa negara lain, Cina dan UAE, insya Allah bisa dilakukan di awal tahun. Apakah bisa di akhir tahun? Ya kita coba. Kan kita harus jadi bangsa yang optimis. Insya Allah jumlahnya pun baik. Cukup? Belum. Ya. Tadi saya jelaskan, kalau kita mendapat total 340 juta, dibagi 2 berarti kan 170 juta. Ini pun sudah diributin. Ngapain beli banyak-banyak? Padahal negara Inggris yang penduduknya cuma 60-an sudah beli 250 juta. Kan ini kebalik-balik, kita mau maju atau mau mundur? Apakah kita tidak mendukung vaksin merah putih? Dari awal BUMN sudah tanda tangan dengan Menteri Kesehatan dan lembaga Eijkman dari bulan Maret atau April. Tetapi memang hari ini belum ketemu. Nah, itulah kenapa vaksin ini jangka pendek, vaksin merah putih harus jadi prioritas jangka panjang. Karena kebutuhan vaksin yang dibutuhkan 2-3 tahun ke depan 16 miliar. Itu WHO yang ngomong, bukan saya. Berarti akan ada kekurangan vaksin di seluruh dunia. Alhamdulillah kita sudah punya, beli dan bikin nantinya. Dan Indonesia punya kapabilitas membuat vaksin. Karena Bio Farma sudah produksi 15 macam vaksin dengan kapasitas 2 miliar produksi, yang kemarin juga kita tingkatkan 250 juta khususnya untuk vaksin COVID. Dan semua strategi ini tidak mungkin dilakukan karena kemarin, tetapi dilakukan sejak Maret kami di BUMN. Sama seperti kita mengadakan lab, mengadakan Wisma Atlet bersama TNI Polri, itu semua ada planningnya. Sama, Indonesia sehat ada plannya, baru Indonesia bekerja. Di Indonesia bekerja, alhamdulillah dengan koordinasi yang baik sekarang antara kementerian, Pak Erlangga, Pak Luhut, Ibu Menlu, Ibu Menkyu, semua. Sekarang 2-3 program sekarang sudah berjalan yang selama ini belum berjalan. Dan program-program ini program-program baru yang jelas langsung menuju kepada rakyat. Apakah yang namanya usaha mikro yang jumlahnya 12,2 juta dengan nilai 28,8 triliun ini sudah berjalan sekarang. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu itu cek. Karena itu kemarin juga Bapak Presiden melakukan video conference dengan para gubernur, salah satunya mengecek ini. Alhamdulillah responnya bagus dari para gubernur dan sudah berjalan, bahkan para gubernur minta nambah. Ya alhamdulillah, nanti kita carikan dananya. Yang kedua, program subsidi gaji. Karena mohon maaf, kami yang di ASN itu kan tidak ada pemotongan gaji, masih dapat gaji ke-13. Termasuk di BUMN tidak ada pengurangan pegawai. Nah,
sudah seyogyanya tentu yang lainnya harus dibantu. Apalagi program yang dinamakan pemerintah yang bansos kepada yang keluarga termiskin yang jumlahnya 29 juta juga sudah berjalan. Nah, tetapi yang subsidi gaji ini 15,7 juta, datanya data BPJS Tenaga Kerja alhamdulillah juga sekarang sudah mulai jalan, dan ini kita akan carikan lagi program-program yang bisa terus membantu ke masyarakat. Apakah program pariwisata, apakah pulsa, nanti insya Allah bulan ini pulsa akan diluncurkan ya, untuk membantu dosen, guru, murid. Nah, program-program ini kita akan coba pastikan berjalan dengan baik. Dan saya memohon dengan hormat untuk PBNU juga bisa menempatkan posisinya dalam mendukung penjelasan kepada COVID-19, bahwa pemerintah berupaya keras menyelesaikan COVID-19 dari segi kesehatan yang utama, baru ekonomi. Tetapi tidak mungkin ekonomi ini terbengkalai tanpa program-program Indonesia Bekerja, dan kita harapkan nanti Indonesia tumbuh dijalankan, yaitu melalui beberapa program yang sudah akan disampaikan Bapak Presiden nantinya, bahwa program tahun depan itu ada program yang namanya harus produktif. Apa? Program-program yang selama ini Indonesia lengah dalam memperbaiki supply chain-nya, kita akan pastikan mulai diteruskan daripada pembangunan, apakah yang namanya infrastruktur logistik tadi, ataupun pusat-pusat produk daerah seperti food estate dan lain-lain, ya, produksi makanan, dan juga tempat-tempat pariwisata ini akan kita percepat pembangunannya, supaya nanti ketika COVID-nya mereda, masyarakat juga masih bisa bekerja dan ekonominya tumbuh lagi dengan tadi investasi-investasi. Nah, di sini pun kami dari BUMN sangat terbuka untuk ada investasi bersama antara BUMN dengan pengusaha daerah, tapi dengan segala hormat, tolong yang track recordnya bagus dan ahlinya. Jangan sampai nanti ahli titik-titik jadi ahli titik-titik, ya, nanti dibantu Himbara nggak jalan. Nah, ini jadi problem di kemudian hari. Nanti sayanya juga dikejar. Jadi, tapi lillahi ta'ala bahwa kita di Kementerian BUMN kita melakukan transformasi, tidak hanya di BUMN dan kami juga di COVID-19 ini. Dengan banyak pihak, dengan banyak kementerian kita coba menjalankan tugas sebaik-baiknya agar Indonesia bisa ke track record yang benar lagi. Dan tentu kami sangat mengharapkan kerjasama dari PBNU, baik dari BUMN maupun tadi dengan Komite COVID-19. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang singkat, lugas, dan komprehensif, ya. Dan saya kira melegakan kita semua, terutama di bagian akhir tadi Pak Menteri menyampaikan soal pertanyaan-pertanyaan besar kita dan harapan-harapan besar kita, kira-kira soal vaksin sebagai bagian dari upaya kita menuntaskan masalah COVID ini seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, ya. Bahkan tadi di dalam Buya dan juga sudah disampaikan bahwa pemerintah bertekad untuk terus mengupayakan vaksin merah putih, ya. Karena kan kita ini nanti tadi Pak Menteri sebelumnya menyampaikan kita ini sekarang belum punya vaksin, berarti harus impor, ya. Impor dari Amerika, Inggris belum terbuka, yang terbuka baru dari Cina. Tapi begitu kita impor vaksin dari Cina sudah dipolitisasi, wah ini kok kiblatnya ke Cina dan seterusnya dan seterusnya. Itu Pak Menteri menyampaikan hal-hal yang secara realistis tentu dapat dipahami oleh kita bersama. Itu mungkin kesempatan untuk bertanya, boleh? Ya? Silakan. Ya, ya. Kita persilakan, mikrofon disampaikan.
Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, Pak Kiai, payung SD. teman-teman semuanya. NU peduli COVID sejak Pak Menteri diberi kepercayaan sebagai Ketua Pelaksana Harian Komite PCPN, kami juga diperintahkan oleh rapat gabungan Surya Tanfit untuk refocusing NU peduli hanya kepada pesantren. Karena soal pesantren ini kebetulan nomenklaturnya Pak tidak banyak, bahkan mungkin di Pak Menteri tidak ada nomenklaturnya pesantren. Maka PBNU memerintahkan NU peduli fokus ke pesantren. Kami sudah melakukan revolusi program hanya 2 hal. Pertama adalah membangun infrastruktur kesehatan pesantren. Yang kedua membangun infrastruktur digital pesantren. Kesehatan harapan kami semua pesantren punya pusat kesehatan di semua pesantren. Tapi menjangkau ke sana masih cukup berat. Maka sekarang yang kami lakukan adalah setiap pesantren sedang kami lakukan pelatihan satgas COVID. Sehingga ketika ada musibah di pesantren, bukan pengasuhnya, bukan kiainya yang sibuk, tetapi satgas yang ada di pesantren itulah yang kemudian menanggulangi bagaimana harus karantinanya, bagaimana berhubungan dengan lembaga kesehatan yang terdekat. Kenapa idealnya harus ada pusat kesehatan di pesantren? Karena tidak semua pesantren akses ke puskesmasnya itu dekat. Dan ada satu puskesmas biasanya bisa melayani lebih dari 50 pesantren. Ini juga cukup merepotkan. Apalagi puskesmas jam kerjanya hanya sampai jam 4, tidak semuanya 24 jam. Tapi kalau ada pusat kesehatan di pesantren, itu 24 jam. Dan manfaatnya bukan hanya untuk pesantren, tapi juga masyarakat lingkungan pesantren. Maka kita mengarah kepada infrastruktur kesehatan di pesantren di sana. Tapi untuk mendukung itu Pak Menteri, harapan kami juga sambil nanti vaksin ini ada, kami bisa melakukan roadshow untuk swab PCR kepada tokoh-tokoh pesantren keliling Jawa, keliling Sumatera. Harapannya memang sebelum Pak Menteri sampai ke kantornya nanti sudah ada misalnya, oke, NU peduli COVID kita bantu dibantu unit mobil lab untuk PCR, misalkan. Silahkan nanti brandingnya ada Pak Eriknya sehingga kami bisa menjelaskan. Ini loh, ini ketua pelaksana harian itu hadir di pesantren-pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur digital Pak Erik. Itu tadi ada celah, nanti kita coba akan bagaimana mensiasatinya. Sistem belajar di pesantren itu kan bukan hanya kurikulumnya yang khas, tetapi ini lingkungan pendidikan 24 jam antara santri dengan kiainya itu belajar, bukan hanya soal transfer knowledge, tapi juga perilaku, akhlak mungkin yang dimaksud Pak Menteri tadi, belajar terus. Tapi mengarah ke sana tentu situasi masih seperti ini, harapannya juga ada perubahan bagaimana juga sistem belajar jarak jauh bagi santri-santri yang belum siap untuk datang kembali ke pesantren. Ini bisa terfasilitasi dengan baik apabila pesantren juga punya infrastruktur digital yang memadai. Tidak biar sinyalnya, apalagi kuotanya yang tidak ada. Itu saya kira 2 hal yang akan menjadi fokus NU peduli COVID, Pak Menteri dan juga Ketua Pelaksana Harian Komite PCPEN. PCPEN betul nggih, Pak? Nah, saya berharap ada Pak Menteri hadir di pesantren meskipun hanya brandingnya di mobil lab PCR yang mudah-mudahan nanti sebelum nyampe ke sana ada kabar baiknya bahwa oke, segera diadakan untuk NU peduli. Terima kasih. Oke, Pak Menteri jawab dulu ya. Ya, jawab dulu ya. Jawab dulu ya. Satu lagi. Nanti tambah lagi. Jawab 3 dulu, nanti tambah lagi. Nanti sesi kedua. Terima kasih. Saya rasa nanti Pak Sesmen tolong dibantu aja kalau yang ambulan saya rasa kita coba carikan solusinya. Tapi untuk yang Satgas NU mungkin harus digabungkan ke Satgasnya Pak Doni nanti. Kan nanti sore kita rapat jam 4. Jadi kalau yang ambulans biar di BUMN, cuman kalau yang untuk Satgas secara menyeluruh kita nanti koordinasikan ke Pak Doni. Lalu untuk mengenai kerjasama bagaimana PBNU terlibat dalam perbaikan akhlak yang ada di BUMN, saya rasa sangat terbuka. Nanti kita kerjakan, ini payung kerjasamanya juga ada. Dan saya rasa memang masjid-masjid yang ada di BUMN, saya lupa jumlahnya ada berapa,
nanti langsung diinikan aja Pak Ses, langsung dikerjasamakan. Ya. Tapi mungkin gini, prioritas dulu misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi setiap berapa bulan kita lihat, jadi jangan langsung seluruh Indonesia. Misalnya Jawa Timur, Jakarta, Tengah, Jakarta. Ya, Jakarta juga. Atau nanti coba disepakatin. Kalau sudah Jakarta baru pindah. Jadi biar Pilot project ya? kita punya target. Ya kadang-kadang mohon maaf kalau seluruhnya nanti nggak jalan. Lebih baik Jakarta bulan ini. Kalau sudah Jakarta baik, baru kita pindahkan 2 bulan lagi Jawa Tengah. Gitu kan, insya Allah bisa nanti tercover daripada seluruhnya nanti. Gitu. Ya ini nanti Pak Ses ya tolong. Dan untuk yang pendidikan sama nanti masuk ke paket yang nanti itu kan masing-masing BUMN ya kita. Nah, cuman kemarin kerjasamanya seperti ini Pak biasanya kayak kita sama UI kemarin kita fokuskan di Fakultas Kedokteran. Jadi kita bekerja sama dengan Rumah Sakit UI dan juga Fakultas Kedokterannya. Nah kembali salah satunya bukannya kenapa karena kita mau juga ketika kerja sama dengan universitas itu punya suatu keunggulan. Nah ini kemarin sama kita mau kerjasama dengan Undip Malang itu kalau masalah kesehatan juga mereka mintanya. Nah jadi ini yang kita coba kembangkan supaya ada kekhususan sehingga kita punya suatu tolak ukur yang baik. Nanti kita bicarakan apakah di ekonomi syariah, apakah di ekonomi, apakah di atau kemarin sama ITB kita bisa bilang pertambangan. Nah ini kan masing-masing universitas punya ininya. Nanti kita coba garap sesuai dengan pembicaraan yang lebih detail ya. Jadi insya Allah kita ini. Ya. Maaf, tadi yang saya sampaikan itu yang Digdasmen, pendidikan dasar dan menengah yang tadi kami sampaikan. Karena lembaga pendidikan Ma'arif NU memilikinya pendidikan dasar dan menengah. Ada juga perguruan tinggi ada sendiri Pak. Jadi mungkin untuk perguruan tinggi nanti bisa lain lagi. Pak Nasir. Betul-betul Pak Nasir kalau. Oh oke. Kalau itu nanti kita bicarakan lagi lebih detail karena mohon maaf tadi saya pikir universitas. Oke, baik. Biru.